Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai beer game dan simulasi permainannya. Di sini sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila Nur Auliani, CP160 sebagai customer, dan teman-teman saya ada Resti Lufitananda, CP177 sebagai retailer, ada Mayang Pertiwi, CP163 sebagai wholesaler. Lalu selanjutnya ada Ainun Nabila, CP130 sebagai distributor, dan Rangga Yuwandista, CP179 sebagai manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi. Jadi apa sih beer game itu? Beer game adalah suatu permainan simulasi yang mempresentasikan rantai pasokan dari distribusi barang atau produk. Nah, tujuan dari beer game ini adalah mendemonstrasikan prinsip-prinsip kunci dari supply chain management. Permainan beer game ini sangat membantu dalam memahami prinsip supply chain. Supply chain management merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Stakeholder itu yang pertama kita ada retail. Di sini retail itu bertugas yang memenuhi permintaan customer. Terus nanti ada wholesalernya. Di stake ini kita memenuhi permintaan si retailer. Lanjut di distributornya, kita di stake ini yang memenuhi permintaan si wholesaler. Habis itu ada manufaktur. Manufaktur stake yang memenuhi permintaan dari distributornya. Oke, selanjutnya terdapat berbagai istilah dalam beer game ini. Di sini kami memasukkan 6 istilah penting yang muncul dan juga akan memudahkan para penggunanya. Yang pertama yaitu incoming order, di mana incoming order sendiri merupakan tempat untuk pesanan yang masuk dan berasal dari downstream stage atau hilir. Lalu yang kedua outgoing order, yakni tempat untuk pesanan yang keluar di mana akan ke upstream stage atau hulu. Lalu yang ketiga incoming delivery, yaitu tempat untuk pengiriman barang yang masuk dan berasal dari upstream stage atau hulu. Keempat, outgoing delivery, yaitu tempat untuk pengiriman barang yang masuk dan berasal dari upstream stage atau hulu. Kelima, yaitu inventory, yakni jumlah persediaan aktual produk atau stok. Lalu yang terakhir yaitu backlog, adalah pesanan yang masuk namun tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item di dalam stok tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang keempat itu ada kelemahan dan kelebihan beer game. Yang pertama itu ada kelemahan beer game. Apa sih kelemahan beer game itu? Yang pertama itu ada kesederhanaan terbatas. Kesederhanaan terbatas itu permainan beer game adalah permainan yang relatif sederhana dan tidak mencerminkan semua aspek rantai pasokan modern yang sangat rumit. Yang kedua itu ada pengalaman terbatas. Dalam pengalaman terbatas itu di dalam beer game itu permainan papan yang dimainkan dalam waktu singkat. Yang ketiga itu ada faktor manusia. Nah, faktor manusia itu adalah kelemahan lainnya. Besarnya peranan elemen manusia dalam game ini. Yang keempat itu kurangnya elemen teknologi. Apa sih kurangan elemen teknologi itu? Dari fenomena ini mungkin tidak mencerminkan peran teknologi dan otomasi dalam rantai pasokan modern. Yang kedua itu ada kelebihan beer game. Apa sih kelebihan beer game itu? Yang pertama itu pembelajarannya praktis. Dalam beer game ini pengalaman langsung yang memungkinkan peserta belajar dengan cara praktis dan bukan teori. Mereka dapat merasakan langsung dampak dari keputusan yang mereka ambil terhadap rantai pasok. Yang kedua itu definisi rantai pasokan. Permainan ini membantu peserta memahami konsep-konsep kunci manajemen rantai pasokan seperti permintaan pelanggan, pasokan, sumber, dan produksi dan distribusi. Yang ketiga itu kolaborasi tim. Kolaborasi tim itu beer game mendorong kerja tim dan komunikasi yang efektif
Peserta harus berkolaborasi dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini peserta harus membuat keputusan strategis tentang pesanan, produksi, dan pengiriman yang memungkinkan mereka untuk mengalami konsekuensi dari keputusan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Cara bermain board game. Yang pertama, menerima pesanan yang masuk. Kedua, menerima pengiriman yang masuk. Yang ketiga, memperbarui lembar permainan atau playsheet, atau bisa disebut pengiriman dan inventaris yang beredar. Yang keempat, melakukan pengiriman barang. Dan yang terakhir, memutuskan jumlah yang akan dipesan. Mainan dilakukan oleh 4 stakeholder, yaitu retail, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Batasan atau asumsi yang pertama, maksimal outgoing order sebanyak 10. Kedua, pengiriman awal yang terjadi pada minggu kedua kecuali manufaktur, yaitu pada minggu ketiga. Ketiga, biaya inventory sebesar $2. Yang keempat, biaya backlog sebesar $5. Baik teman-teman, untuk bermain board game, pertama kali kalian bisa mengakses boardgame.masystem.se. Nah, ini dia tampilan awal board game. Kalian bisa join ke game yang sudah ada, atau kalian bisa juga membuat game baru. Kita bisa klik start a new game. Untuk game name-nya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Di sini aku mau namai kelompok 13 ya. Kelompok 13. Untuk default parametersnya kita unklik. Lalu untuk number of turns-nya kita isi 10 karena kita akan bermain simulasi selama 10 week. Untuk sales variability-nya kita biarkan none. Untuk allow communication between players ini kita checklist karena untuk memudahkan komunikasi antar pemain. Selanjutnya langsung kita klik send. Kita buat git game create access it here. Kita pencet. Nah, tampilannya sudah muncul seperti ini. Kalian bisa share link board game ini ke teman-teman supaya mereka bisa join sesuai stakeholder masing-masing gitu. Selanjutnya kami akan melakukan simulasi board game melalui platform yang telah tertera di layar. Nah, untuk yang pertama bagian retailer akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di bagian retailer ini kita di sini ada incoming ordernya masih 0 ya, di minggu ke-0. Untuk di outgoing ordernya 0 juga, dan stoknya ada 12, dan backlognya masih 0. Kita isi untuk outgoing ordernya. Ini gimana? Nah, itu udah Untuk minggu pertama, customer memesan barang sebanyak 4. Jadi kita outgoing ordernya sebanyak 4. Dan di sini stoknya masih ada 8, backlognya masih 0. Oke, berikut ini adalah hasil dari kerjaan dari retail. Untuk di minggu ke-0, incoming delivery-nya ada 0. Dan jumlah barang yang tersedia tadi, stoknya ada 12 kan. Nah, untuk incoming ordernya masih 0. Untuk barang yang dikirimnya pun masih 0. Nah, lanjut di minggu pertama, di incoming ordernya masih 0 dan jumlah barang yang tersedia masih 12. Jadi untuk incoming ordernya ada 8, jumlah barang yang akan dikirim itu 8. Barang yang untuk jumlah barang yang siap dikirim ada 8 juga, dan backlognya masih 0. Dan inventory-nya, stok barangnya ada 4 dan outgoing ordernya 4.
Oke, untuk minggu ke selanjutnya itu caranya sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu bagian wholesaler. Untuk minggu ke-0, untuk bagian incoming delivery-nya masih 0, kemudian untuk available barang yang tersedia itu tadi tertera 12, lalu untuk incoming order-nya masih 0, to ship-nya dan jumlah barang yang siap dikirim juga masih 0, lalu backlog-nya 0, sementara untuk inventory-nya itu masih 12, lalu untuk outgoing order-nya 0, sehingga total cost-nya menjadi $24. Berikutnya untuk minggu pertama, incoming delivery-nya di sini 0, lalu available atau jumlah barang yang tersedia itu masih sama 12, lalu untuk incoming order-nya 0, sementara untuk to ship, your delivery dan juga backlog juga 0. Kemudian untuk inventory-nya itu 12 karena masih sama 12 di total barang yang tersedia. Lalu jumlah outgoing order-nya itu ada 4. Di sini untuk cost-nya menjadi $24. Berikutnya untuk minggu kedua, incoming delivery-nya 0, kemudian barang available-nya 12, lalu incoming order-nya 4. Untuk jumlah barang yang akan dikirim ada 4 juga. Lalu jumlah barang yang siap dikirim ada 4, backlog-nya ada 0, inventory-nya ada 8 karena tadi jumlah barang available dikurangi barang yang to ship-nya menjadi 12 kurangi 4 sama dengan 8. Lalu untuk outgoing order-nya menjadi 4, sehingga total cost-nya menjadi $16. Untuk minggu ke-3 dan 10 juga dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga cost-nya menjadi $137. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bagian distributor. Untuk minggu ke-0 atau kita mulai dari awal, itu income delivery-nya 0, available-nya 12, incoming order 0, to ship-nya 0, to delivery-nya juga 0. Jika pemesanannya itu ada juga 0, inventory-nya 12, outgoing-nya 0, jadi cost-nya itu $24. Kita masuk pada minggu pertama, incoming delivery-nya itu 0, masih tetap 0, available-nya itu 12, incoming order-nya 0, to ship-nya juga 0, to delivery-nya 12, black box-nya itu 0, inventory-nya itu masih sama dengan to ship yaitu 12. Minggu kedua incoming delivery-nya itu 3, available-nya 15, incoming order-nya 4, to ship-nya juga 4, new delivery-nya 15, backlog-nya 0, inventory-nya 15, outgoing order-nya 6, jadi cost-nya itu $30. Untuk minggu ketiga dan seterusnya masih menggunakan rumus yang sama sehingga hasil totalannya itu sekitar $692. Selanjutnya untuk dijelasin oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang saya kerjakan, yaitu manufaktur. Manufaktur itu di minggu ke-0, incoming delivery-nya itu 0, available itu 12, jumlah stoknya, incoming ordernya itu tempat pesanan yang masuk itu ada 12, terus to ship-nya itu ada 0, terus your delivery-nya 0, backlog-nya itu 0, inventory-nya juga 12, outgoing order-nya itu ada 0, dan cost-nya itu sama dengan 24. Nah, itu 24 itu dari hasil inventory 12 ini dikali sama cost-nya $2. Nah, di situ minggu ke-1 itu incoming delivery-nya itu 0, available-nya itu 12, incoming ordernya itu 0, titiknya itu barang yang siap dikirim itu 4, your delivery-nya itu 4, backlog-nya itu 0, inventory-nya itu 8, outgoing ordernya itu 5. Nah, jumlahnya juga sama, jadi inventory dikali cost-nya itu sama dengan $2, hasilnya $16. Nah, itu minggu kedua itu ada
incoming delivery-nya itu 0, available itu 13, incoming ordernya itu ada 4, ada titiknya jumlah barang yang akan dikirim ada 5, ada jumlah barang yang siap dikirim itu 6, ada backlog itu 0, terus inventory-nya itu 2, terus outgoing ordernya itu ada 5, itu totalnya cost itu 4. Nah selanjutnya itu minggu ketiga itu incoming delivery-nya itu ada 4, terus available-nya itu ada 10, terus incoming ordernya ada 6, terus tipnya ada 7, your delivery-nya itu ada 8, backlog itu ada 0, inventory-nya itu ada 6, outgoing ordernya ada 9, cost totalnya ada 12. Nah, secara dari minggu keempat sampai minggu 10 saya jelaskan sama saya minggu ke-0 sampai minggu ketiga. Oke teman-teman, kita sudah di bagian akhir yaitu penutup. Jadi pada pembahasan kelompok kami, kita bisa menyimpulkan bahwa simulasi build game yang kami lakukan itu telah menunjukkan bahwa terdapat proses alur supply chain management yang dalam praktiknya itu memerlukan berbagai stakeholder di dalamnya, yaitu tadi terdapat retailer, wholesaler, manufacturer, dan juga distributor. Nah, kemudian terdapat juga berbagai keuntungan kelemahan di dalamnya yang telah kami jelaskan tadi, serta kami juga telah mempraktikkan berbagai contoh dan juga input angka yang kami tuangkan di dalam spreadsheet. Nah, harapannya semoga ilmu yang kami praktikkan dan juga kami sampaikan bisa bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf dan sampai jumpa.